Aduh, copet Aljabar ya ini. Oke, ada video nih, perumahan Green Hill di Manado milik Pak Rafael. Apanya? Perumahan Green Hill. Perumahan yang dia punya. Aku pikir ada rumah di perumahan. Perumahan ya, Nyoh. Perumahan. Perumahan. Wow. Dan aku juga baca orang yang mengalami cedera ini kemungkinan untuk kembali normalnya itu cuma 10%. Shit, Dan man. semoga David punya 10% itu. Yes. Saya pengen tanya, Dewi Athena itu Dewi apa? Ayah, kalau nggak antara keberuntungan, kecantikan antara itu deh. Yo, Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. dua topi mangkok. In Here. Always in here. Here. Buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Iya, betul. Yo, Ya. today kita akan campur-campur informasi nih. Yang menarik sih ini ya, waktu direkap soal harta kekayaan yang dimiliki oleh bapaknya, siapa namanya, Dandi. Mario Dandi. Iya, Mm-mm. yang kata kreator Twitternya mencurigai kalau ini nggak cuma 56 miliar nih, ini lebih nih. Dia ngejembrengin sesuatu. Ntar kita Oke. lihat nih. Oke. Ih, seneng lihat-lihat harta orang gitu. Terus kita buka, ada juga dari Gus Susi yang wadididau nggak ngerti, Mamang. Tapi kita akan membuka. Terus ada juga dari beberapa info-info yang membagongkan. Mm-mm. Tapi yang pertama nih, Iya. seru banget nih. Kita buka dari Meluncur. Cus. Ini dia, diposting di Info Jawa Barat. Copet Masjid Aljabar nyamar jadi ukti, katanya santai merokok saat ditangkap. Wow. Goks. Ini cewek cowok apa beneran? Cewek atau cowok aku nggak ngerti. Cek people. Play. Copet Aljabar ya. Aduh, copet Aljabar ya ini. Di mana iya dicadar tuh tadi? Oh, tapi ududnya ditato deh. Iya masih luman, Bu. Copet Aljabar ya. Jadi dialognya di dalam menit Copet Aljabar Bu, Copet Aljabar nih. Terus dia nanya tadi dicadar enggak, kata itu kan. Maksudnya pakai cadar. Iya, pakai cadar enggak gitu kan. Kata itu kan tadi pakai cadar enggak gitu kan. Heeh. Pakai cadar. Ini ngerokok, ditato lagi, katanya siluman ini mah, katanya mah. Ya. Tapi Heeh. ada apa namanya, narasi yang berbunyi demikian. Seorang copet di Masjid Aljabar Bandung, Jawa Barat menyamar jadi ukti. Copet wanita itu sengaja memakai cadar untuk menyamarkan aksinya. Video copet masjid di Aljabar Bandung yang berhasil diringkus petugas keamanan setempat viral di TikTok pada Sabtu kemarin itu ya. Kemarin. Dalam video yang dibagikan akun Kurniawan Gipar, terlihat seorang wanita memakai pakaian gamis serta kerudung panjang. Tak disangka wanita itu ternyata merupakan copet yang beraksi di Masjid Aljabar. Bahkan saat diamankan petugas keamanan masjid, diduga copet itu dengan santainya merokok. Oke, berdasarkan dokumen identitas yang didapatkan petugas keamanan, pelaku berinisial MS yang merupakan warga Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berusia 22 tahun. Dikutip dari laman warta kota tribunnews.com, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jabar, Ade Afriandi, mengakui banyak menerima pengaduan soal copet di area Masjid Aljabar. Oke, Kota Bandung ya. Sejak diresmikan 30 Desember, berdasarkan catatan, kata dia sampai dengan 15 Januari atau 17 hari sejak diresmikan, total sekitar 500 pengaduan yang masuk ke Satpol PP Jabar. Buset. Gokil. Ada sindikat 500 kali ya. anjir. 17 hari nyo, 17 Itu sehari hari berapa? Iya. Kalau dibagi 10, 50, dibagi 20, 25 seharinya. Gokil. Ada masukan dari Lucy Cies. Coba tolong BNN tes urinnya. Iya, BNI. Dia tulisnya BNI. BNN dong, BNI mah bang. Mama nggak baca lagi, nggak tadi BNI nih. Tapi masuk akal kayak yang lagi narkoboy anjir. Aduh, Santai banget ya. copet Aljabar ya ini. Di mana iya dicadar tuh tadi? Oh, tapi ududnya Mukanya begitu. ditato deh. Iya masih luman, Bu. Kelahiran 2000. Kelahiran 2000 nyo. 2000 di saat film Panji Manusia Milenium keluar, Anda baru dilahirkan dan sekarang Anda menjadi cepot. Coba Cepot, tolonglah. copet dong. Ini dari Rania 1001.
Nemu foto KTP-nya dari FB, namanya Mega Swesti. Lahir tahun 99, status menikah, rumahnya di Salatri, Desa Cipadung, Cibiru. Merusak citra ahwat berhijab syar'i aja ini copet betul. Tolong kepada ibu-ibu dan bapak-bapak security serahkan aja ke polisi biar dipenjara. Kalau dilepasin si Mega ini ntar berulah lagi. Iya, jadi dia menggunakan hijab syar'i. Makanya kan dia nyamar gitu. Nah, yang masalahnya jadi merusak citra itu Iya, bener banget sama komenannya. Tuh, mabok itu mah beda, matanya juga udah teler gitu. Narkoba ini mah Jo. Aljabar ya. Aduh, copet Aljabar ya ini. Di iya dicadar tuh tadi. Oh, tapi udutnya ditato deh. Iya masih luman, Bu. Siluman. Siluman copet. Balik lagi ini hanya mbak-mbak yang menggunakan modus seperti ini ya, Iya. gitu kan. Jangan sampai kalau jadi makin merusak citra gitu. Kalau kayak gini sih mbaknya, tolong ditindak tegas lah anjir. Yes. 17 hari 500 pengaduan. Berapa banyak seharinya? Tolong lah. Atau anjir. jangan-jangan ada komunitasnya lagi. Ada komunitas copet, ada sindikat copet di sana gitu. Heeh. Ya gitulah ya, pusing lah dunia persilatan. Next aja. Next. Tadi dibuka dengan yang membagongkan ini juga nih. Akun Twitter logika politik ngebeberin semuanya ya, ngebeberin semua fakta-fakta yang beredar setelah kejadian Mario the Rubicon. Ya. Yes. Ini di tag ceritanya ya, Ditjen Pajak RI berhubung bokapnya Mario mengundurkan diri. Simak ini ya, koleksi rumah mobil mewahnya keluarga Mario dan di Satrio. 1. Rumah tinggal di Simpruk. Situ Simpruk tuh. Kecil sekali rumahnya ya. 2. Istri Bapak Rafael. Ini. Ya. 3 nih. Nah, kalau ini rumah tinggal di Blok U Jakbar. Ada 2 rumahnya nyo, kecil-kecil lagi rumahnya nyo. Dan ini rumah yang di Manado. Oh iya, simak ya. Kita buktiin bener nggak hartanya 56M dijeberin hartanya, gokil. Waktu nyamar jadi pot bunga, di garasinya ada Land Cruiser 2. Ini baru satu garasi di satu rumah ya. Sabar, di tag lagi. Ada Land Cruiser. Oke. Ini rumahnya, ujungnya nggak kefoto, nggak masuk, nggak muat, tinggi banget gitu kan. Kangen pulang Manado. Ini bininya kayak yang posting. Ini Land Cruisernya nih 2 biji. Garasi rumahnya di Yogyakarta nggak kalah keren coy. Ada Camry, modif aksesoris mehong. Ini. Wow. Waktu nyamar jadi barbel, ini ruang fitness di rumah mewahnya yang di Timoho Yogyakarta. Oke, punya alat gym sendiri gitu. 56M. Nah, ada yang pernah makan atau ngopi di restoran-restoran bilik kayu atau kopi yang Timoho Yogyakarta atau di Jakarta? BTW restoran bilik kayu juga punya Bapak Mario ya. Oh, punya resto bilik kayu. Pool di rumah Simpruk sama pool di rumah Yogyakarta, tiap rumah ada kolam renang dong. Itu baru 2 rumah, belum yang di Manado. Oke. Anjing kalian pakai tas atau sepatu apa? Anjir. Ini pakai ini. Dior tuh ya. Dior. Ini Dior. muka minta diajak jalan-jalan. Let's go Zoe. Oke. Christian Dior ya. Aku taunya Christian Gonzalez, itu pemain bola gitu. Anjing dinasehatin. Si Mario dibiarin, Mario tuh vaksin biar nggak galak katanya. Ini pintu rumahnya aja seharga apa nggak ngerti nih. Oke, ada video nih, perumahan Green Hill di Manado milik Pak Rafael. Apanya? Perumahan Green Hill. Perumahan yang dia punya. Aku pikir ada rumah di perumahan. Perumahan ya Nyo. Perumahan. Wow. Perumahan komplek. Ini Satu rumah di perumahan aja berapa coba? Ini satu rumah apa satu perumahan gitu? Kayaknya sih perumahan deh. Kalau dia ngevideoin kayak gitu. Nih ngeri chat siapa nih, nggak bisa di play kan? Nih takis nggak nih? Beneran bukan milik Rafael atau sedang cuci tangan? Lanjut lagi. Ini apa nih? Kuliah pakai Grab atau Gojek dulu. Jangan pasang status WA dulu. Hapus foto-foto kamu yang naik Alphard dan Lambo papa. Dibikinin privat gembok atau ini chat dari siapa nih ya?
Iya, belum Hapus ke ini. video-video TikTok waktu hiburan. Oh, aku nangkep. Ini chat setelah viral nih. Mm-mm. Jangan sampai papa dinonjobkan atau bahkan dipindah tugaskan karena kamu atau adikmu pamer. Oke. Ini sebelum ini ya, sebelum kejadian Ya. ngaku gitu atau permintaan maaf. Katanya sih minjem. Waktu kemarin nih rame sempat ada statement kalau Harley-nya itu minjem. Minjem kok bisa sampai ada di garasinya ya, berbulan-bulan yakin minjem. Dipatahin semua nih, siapa nih orang di balik logika politik ini, detektif banget anjir. Motor sakti nih bro, senggol dong tanpa harus bayar pajak. Oh iya, di Jen Pajak RI bokapnya Rafael punya Hilux juga, tapi diumpetin di kos Serengseng Jakper. Deket-deket kita semuanya, bingung atuh lokasinya, cari tahu sendiri ya, pagi-pagi masih sepi, kabarin ya kalau udah gitu di sini. Tepo maksudnya bokapnya Mario, iya bokapnya Rafael ya. Rubicon Sakti pakai Nopal Land Cruiser dong, emang boleh ya, nanya aja. Nopolnya sama, mobilnya beda. Gokil ini detektif ini, sumpah. Ini ada lagi selain mobil-mobil mewah, Harley Davidson ya, ada Triumph. Ada Triumph juga di rumah yang Yogyakarta, tapi hashtag bukan punya saya. Ini tuh bukan punya saya tapi punya istri saya. Sudah berterima kasih belum sama Agnes? Terima kasih Agnes. KPK minta 13.000 pegawai Kemenku lapor harta paling lambat 31 Maret. Mampus. Wow. Ini juga bukan saya, ini punya anak saya. Biasanya admin di JNPD gacor, sekarang kok sepi ya. Gimana sampai sini mau masih mau lanjut? Iya, ini yo aku jadi inget nih. Biasanya kalau ada yang flexing, itu inget nggak di TikTok misalnya di Jen Pajak RI suka komen, wah udah bayar itu, gacor banget gitu kan. Sekarang kok nggak ada respon gitu kalau ada kata-kata ininya ya, apa namanya, kreator Twitternya ya. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi bapaknya Mario bener, HD itu bukan miliknya tapi milik anaknya. Oke, iklan dulu ya bro sebelum dilanjut, follow akun cadangan dulu ya. Eliaksa. Buat yang mau aja. Gila ya. Lebih kayaknya kayak 56 M. Buat di Jakarta aja kebeli apa ya kira-kira, rumah berapa gitu, terus kendaraan. Terus dia, itu yang aku shock tuh, dia punya perumahan, apa punya rumah di perumahan, apa dia punya perumahannya gitu. Iya. Kalau perumahannya sih, wah nggak tahu sih berapa lebih, ya. Nggak ragunya kayak cuma 55 M kayak dari kendaraan. Yang ngerti harga pasar kendaraan di beberapa mobil gitu kan, di rumah, terus mobil-mobil yang lainnya gitu kan. Belum dari biaya hidupnya gitu. Apa bener gitu cuma 55 M gitu. Jadi patut dicari tahu ya. Sampai sepatunya aja, sepatu mehong itu kan. Mehong banget dipakai sama dipakein anjing. di anjingnya. Sepatu kita aja 200-300 ribuan nyo. Dia sepatu juta-juta dipakai buat anjing. Juta-juta. Tolonglah, emang anjing. Pajak Ditjen Pajak, oknum. Itu kayaknya kayunya kalau dilihat dari kayu jati nggak sih Mang? Nggak pintunya? ngerti. Kayu jati tuh setauku mahal loh. Ini satu pintunya doang aja sama harga kamar ini aja kalah nyo. Mahalan satu pintu ini, nggak ngerti. Pintunya doang ya. Pintunya doang ya. Saran gue mendingan ngaku aja Pak Bu, jangan pancing-pancing netizen dengan drama kebohongan kalian, nanti makin dikuliti loh. Iya betul. Tapi penasarannya kan karena sampai saat ini 6 hari itu belum ada kabar dari Agnes. Iya. Sengaja Mamang undur kontennya biar nunggu ada nggak, belum ada sampai malam ini, belum ada updateannya. Belum nongol Belum si nongol. Agnesnya. Siapakah seorang di balik Agnes itu? Penasaran kita. Ini sekarang kita connect Nyo. Next. Nyo. Ya. Ada klarifikasi dari kuasa hukum Mario Dandi. Kami ikuti proses hukum, kata kuasa hukumnya. Cek people. Play. Kita adalah penyidik, ya kita menghormati dulu lah proses hukum ya. Semua kita serahkan kepada penyidik lah. Bentar, aku salfok. Apa tuh? Kita hormati dulu lah.
Berarti nanti tidak akan menghormati apa gimana? Enggak, mungkin itu maksudnya ya kita ikuti dulu gitu. Oke, Ya, oke. lanjut lagi Jo. Lanjut. Jadi Polri tentunya profesional dalam menjalankan tugas. Kalau dari orang tua sendiri gimana Bang responnya sejauh ini? Orang tua sendiri kan sebenarnya ini kan dalam merupakan masalah klien kami ya. Ya, orang tua sih dalam hal ini kemarin kan sangat prihatin. Jadi prihatin terhadap korban. Ya, orang tuanya kan sudah menyampaikan secara terbuka juga bahwa saat ini berdoalah agar supaya kesembuhan korban dulu lah. Kalau proses hukum kan itu sudah berjalan. Jadi ya itu proses hukum biarlah dari pihak penyidik kepolisian yang artinya menjalankan tugasnya gitu. Yang pertama enak nih, ulangi lagi nih. Kita adalah kewenangan penyidik, ya kita menghormati dulu lah proses. Menghormati dulu lah. Aduh, bunda. Harusnya nggak usah pakai kata dulu ya. Harusnya ya udah, kita menghormati ikutin. dan Nggak usah mengikuti gitu. Ya kita ikutin proses yang ada gitu, proses yang Iya. harus dilewati, proses yang ada gitu, proses yang berjalan gitu. Kita menghormati dulu lah gitu kan. Nanti Iya. kalau udah ada baru kan jadi kesannya ke arah Iya. situ anjir. Gimana nih? Ada yang enggak ya sama kata kita menghormati dulu lah gitu? Iya, ada nggak ya yang komen? Gak ada, tapi ada komentar Nggak yang ada. menariknya. Apa tuh? Ini pasalnya pasal anak dan itu rancu disebabkan umur 20 tahun dan mandiri, sudah punya usaha jadi pasalnya wajib ganti gitu. Iya, kayak Agnes juga ya memang 15 tahun, cuman kalau dikasih alibi di bawah umur sejak kapan di bawah umur udah pacaran? Heeh. Ya memang ada gitu, tapi giliran lu mau menikmati lu nggak mau mengakuin gitu. Kalau umur lu di bawah sok dewasa, giliran kena kasus aku di bawah umur gitu. Iya, Come on, bersembunyi man, di gitu. kata-kata di bawah umur ya. Bersembunyi di kata-kata di bawah umur ya. Memang dari secara umur hitungan tahun baru 15 tahun, tapi dari secara psikologi pola pikir ya. Nggak tahu juga kan gitu. Ada yang udah tua masih kayak bocah, ada yang udah masih bocah pemikirannya dewasa gitu kan. Jadi bingung. Mungkin itu juga ya di bawah umur itulah yang bikin Agnes sampai saat ini belum bisa muncul ke permukaan gitu kan. Hanya pengacaranya saja gitu kan. Ya. Siapa yang bayar? Next aja Nyo. Tapi Mang, Apanya? itu tadi kan ada kan di situ dibilangnya Mandiri sudah punya usaha. Yes. Berarti si Mario Dandi punya usaha gitu? Punya. Oh, udah punya usaha dia. Iya, dia ini kalau nggak salah usahanya namanya Uniko, usaha nipu kolot, usaha nipu bapak. Kirain beneran aja. Gak tahu, gak kenal, memang sejujurnya gak tahu siapa dia. Tiba ada kasus ini gitu kan, ya mungkin netizen lebih tahu gitu kan, dan sudah mandiri punya usahanya Uniko. Kalau dulu disebutnya Uniko apa? Usaha nipu kolot, usaha nipu orang tua gitu kan. Minta buat biaya ini, bayarin buat biaya ini, itulah gitulah ya. Nextnya kali boleh ya Nyo? Nextnya Nyo. Ya. Dapat nih ada penjelasan nih, katanya Rafael Alun, pejabat pajak ayah dari Mario Dandi, diduga memiliki perumahan mewah Green Hills di Minahasa Utara. Sulut. Berarti Memiliki perumahan ya, bukan rumah tapi perumahan. Cek people. Play. Ayah Mario, tersangka penganiaya David, ternyata memiliki aset di Sulawesi Utara. Rafael merupakan developer perumahan elit Green Hill di Kabupaten Minahasa Utara. Inilah kompleks perumahan Green Hill. Terletak di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara. Kompleks perumahan ini mendadak viral di media sosial karena dikaitkan dengan Rafael Alun Trisambodo. Perumahan elit tersebut memiliki 200-an unit rumah. Salah satu warga perumahan elit tersebut mengaku membeli satu unit rumah dengan harga 300 juta rupiah pada tahun 2010. Saat itu ia diberitahu pihak developer bahwa pemilik perumahan adalah Rafael Alun Trisambodo. Saya tidak pernah melihat. Jadi kami di sini dipertemukan dengan waktu beli rumah awal pertama kali dengan pegawai-pegawai di sini, ada juga mungkin manajernya atau direkturnya. Tapi kalau owner saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Dan mengetahui owner Pak Rafael itu bagaimana Pak? Dari penjelasan awal waktu kita beli rumah dulu seperti itu. Dari penjelasan kan kami tanya perumahan ini siapa yang punya, ownernya siapa atau developernya siapa. Jadi kami tahu dari situ.
Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, pada tahun 2021, Rafael Alun Trisambodo diketahui memiliki total kekayaan yang fantastis sebesar 56 miliar rupiah. Namun mobil mewah dan sepeda motor mewah yang dipamerkan Mario ternyata tidak masuk dalam LHKPN tersebut. KPK menyatakan akan mengklarifikasi sumber kekayaan Rafael yang disebut tidak sesuai dengan profil Rafael sebagai pejabat eselon 3 Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Rafael dalam suratnya menyatakan mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Kemarin 3 apa katanya 2? eselon 2. Iya, sekarang eselon 3. Jadi simpang siur nih. Ntar besok eselon 4, eselon 5, eselon nggak ada ya, masih sampai 3 ya. 4 kayaknya kemarin itu kayaknya. Nggak tahu, kemarin sampai 2 kata eselon 2. Tapi Nyo, pas banget gitu pikiran Mamang. Apa? Kayaknya ada juga mafia yang bersembunyi di balik jabatan yang rendah. Nah, yang sebenarnya dia mafia. Karena kalau terlalu di posisi atas takutnya ke expose. Gitu. Contohnya, dia sebenarnya mafia tapi secara struktural di pemerintahan dia cuma lurah atau camat gitu. Iya. Karena dia udah gue stop di sini aja, gue nggak ngincer jabatan, gue yang penting poinnya mafia duitnya doang gitu. Based on kayak gitu. Jadi ada bisnis yang dia geluti di balik posisi dia itu. Misalnya ini mah ya, nih goblok-goblokannya Mamang aja gitu. Ya masuk akal gak sih kalau misalkan ada bisnis A gitu kan, dan dia masuk ke barisan atau jajaran pemerintahan untuk mempersimpel pergerakan bisnis A itu, tapi dia nggak ngambil posisi yang topnya gitu, top position, karena ke expose. Jadi dia ngambil posisi biasa aja, tapi secara power dia lebih dari top position powernya gitu, karena mungkin ada campur tangan mensuplai dalam bentuk apa gitu di sebuah instansi tersebut gitu. Kayak yang kemarin kan Star 2 rasa Star 4. Apanya? Sambo. Oh. Dia kan 2. Dia nggak mau terlalu atas. Iya. Nggak, padahal kalau dia bisa ambisius, dia bisa ngincar posisi paling atas yang 4 tuh kan. Dia kemarin cuma 2. Tapi nggak expect aja gitu sealot itu, itu butuh berbulan-bulan untuk numbangin, sealot itu. Gokil. Coba kalau yang bawah-bawah mah nggak pakai bulan-bulan kayak langsung beres gitu. Iya. Jadi kepikiran ada itu bersembunyi di balik jabatannya yang rendah atau biasa-biasa aja gitu. Ya. Ngeri ya? Ngeri. Jangan-jangan siapakah sebenarnya RAT itu? Siapakah sebenarnya pemilik perumahan? Gila. Pemilik rumah aja udah wah. Ada berapa tadi katanya rumahnya 200? Nggak ngerti, pokoknya satunya 300 jutaan. Itu tahun 2010. Nggak tahu sekarang berapa. Tiap tahun naik, enggak tiap tahun juga sih, tiap berapa bulan naik tuh kan harga tanah kan. Iya, yang jelas pemilik perumahan. Gila. Bukan pemilik rumah, goks. Berarti benar kataku kemarin dong, Mang. Apa tuh? Mungkin dia punya bisnis di luar pemerintahan, jadi duitnya banyak. Makanya kemarin kita kok masa iya sih eselon 2 tapi 56M gitu kan. Butuh berapa puluh tahun kerja gitu. Meskipun itu kayaknya 56M itu masih belum semua gitu. Ya banyak yang mencurigakan di sini gitu. Tapi suka nggak suka di sini runtuhnya karena satu orang wanita. Agnes. Yang sekarang nggak tahu kemana. Jangan-jangan dia agen pemerintah. Bapaknya. Dianya. Untuk membongkar suatu itu. Bisa. Next kalian yo. Next kalian yo. Next. Nah ini penjelasan lebih dalam loh soal DAI atau diffuse axonal injury yang dialami sama David gitu. Ini ada penjelasan yang lebih mendalam lagi nih dari Mbak ini. Ceki people. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata David, korban penganiayaan anak pejabat itu terkena diffuse axonal injury? Aku cari tahu informasi tentang hal tersebut. Aku baca apa itu diffuse axonal injury. Serem banget. Nih guys, aku dapat dari viva.co.id. Katanya diffuse axonal injury ini terjadi ketika otak dengan cepat bergeser di dalam tengkorak ketika terjadi cedera, dan biasanya menyebabkan cedera pada beberapa bagian otak. Orang yang menderitanya akan mengalami koma. Diffuse axonal injury ini menjadi salah satu jenis cedera otak traumatis dan salah satu yang paling merusak. Gimana gak parah? Itu pelaku nendang korban di bagian kepala dengan sepatu yang keras.
Dan aku juga baca orang yang mengalami cedera ini kemungkinan untuk kembali normalnya itu cuma 10%. Dan semoga David punya 10% itu. Jujur kenapa aku bisa sesedih ini ya, apalagi ngelihat foto David kecil ini, karena aku tuh punya adik seumuran David dan aku punya saudara yang mukanya mirip banget sama David. Jadi kayak nggak bisa ngebayangin gimana sedihnya keluarganya gitu ketika mereka tahu anaknya ternyata harus mengalami cedera parah yang diakibatkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Apapun alasannya, desas-desus ini itu tetap pelaku salah, apalagi ini tuh urusannya sama nyawa. Dan mari kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan David. Semoga David bisa sehat kembali, normal kembali, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan buat para pelaku, apalagi yang udah pakai baju orange tapi tampangnya tetap songong, semoga dengan kejadian ini kalian bisa sadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu otaknya geser, Mang. Iya 10% yo chance sembuhnya. Karena udah berusaha sama otak tuh, waduh udah ngeri banget nih. Jadi masuk akal sesuai komenan ini dari Vina Setiawan, boleh disikat. Pantas ayahnya David bilang akan menerima apapun keadaan David nanti. Dia tetap sama seperti dulu. Mungkin ya bokapnya juga kan orang pinter juga, ngerti kan cederanya apa. Mungkin sebelum disampaikan ke publik kan disampaikan juga ke bokapnya gitu kan. Pasti dijelasin dari tim medisnya kan, bahwa ini mengalami ini gitu kan. Resikonya seperti ini gitu kan. Gila nge-twist banget satu malam. Anak cowok yang digadang-gadang buat jadi kebanggaan orang tuanya, sekarang lagi diambang gitu ibaratnya. Perkara arogansi manusia beruang yang come on man, dipikir semuanya ya memang semuanya butuh uang, tapi apakah semuanya bisa dibungkam oleh uang? Tidak dong. Tolonglah, apalagi goblok salah anjir. Kalau dikit-dikit lagi emang bangsat banget manusia gitu kan. Nih uli gue yang orang lain aja gak kuat lihat videonya. Kalau ibunya yang lihat gimana? Tolong jangan sampai. Kalau bokapnya masih mungkin bisa dilihat itu ya, walaupun pasti mendidih banget itu. Kalau ibunya jangan deh gitu kan. Iya. Ya balik lagi sama kayak komen ini, semoga ada mujizat ya Allah katanya tuh, amin. 10%. Semoga 10% itu ada di David semua gitu lah ya. Semoga kita kawal seperti biasa. Sekarang nextnya Nyo. Next. Yes, idola Mamang is back. Ya. Ceki people. Play. Saya siap mau Athena itu bagaimana sejarahnya saya paham. Kalau saya hubungan ke klinik juga bisa Athena. Oh iya. Saya siap. Okay. Dewi Athena saya paham Dewi Athena itu siapa. Stop sampai di sini. Tahu Dewi Athena? Enggak. Mitologi Yunani. Athena. Tahu? Tahu. Ada Dewi Athena. Tahu. Tahu apa enggak jadinya? Enggak tahu. Lanjut lagi. Oke. Dewi Athena itu dewa apa? Iya, kan dewa Yunani. Ya, dewa apa kalau boleh saya tahu? Ya kalau dihubung-hubungkan kan apa bedanya dengan konsep? Ini nggak apa-apa nih saya bahas di sini. Nggak apa-apa. Kan ada dewi kan, ada dewi keberuntungan, iya, ada kecantikan. ya kan kayak gitu. Athena itu dewi keberuntukan, apa? kecantikan itu berbobok itu kalau di dalam konsep Jawa kan ada namanya Nyai Loro Kidul. Yes. Ya pokoknya itu kan ibaratnya apa lokalitas wisdom yang ada di lokalitas masing-masing negara. Yes. Saya pengen tanya, Dewi Athena itu dewi apa? Ayah, kalau nggak antara keberuntungan, kecantikan antara itu deh. So tahu aja Dewi Athena tuh dewi perang. Yes. So tahu aja sumpah. Lanjut lagi. Gak pernah nonton Senseiya nih Gus Wesi ini aja. Lanjut lagi. Nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau yang saya baca di buku sih Bang, Athena itu dewi perang. Ya apapun mirip-mirip itu, intinya dewi lah. Dari mana perang, kecantikan sama keberuntungan tuh mirip. Dewi Athena tuh dewi perang. Kalau dewanya tuh ini Ares. Nah, nonton Record of Ragnarok kan, jadi tahu itu. Nonton Senseiya Gus Wesi, jangan sotoy. Ini kalau kayak gini udah ketahuan sotoynya. Keberuntungan. Di dalam perang. Di dalam perang. Apa gimana? Kecantikan di dalam perang gimana gini gitu. Gimana tuh Gus Wesi? Anda teh tuh udah lama nggak muncul, sekalinya muncul ngok. Kayak tidak bisa membanggakan Mamang gitu kan. Mamang tuh idola sama kamu Gus Wesi. Tolonglah ya. Tolonglah. Pusing anjir. Nih di Medan Athena itu toko perlengkapan bayi. Baby shop gitu kan. Athena itu buat counter magic damage, Athena Shield, Mobile Legend gitu kan. Ini Dewi Athena tuh ya itu dewi perang. Geng-gengannya Zeus lah. Zeus kan dewa kosmik gitu. Tolonglah. Ngakunya mempelajari berak, nonton Senseiya sono lo anjir. Nextnya Nyo. Next.
Yo, Ya. nextnya kita refreshing aja lah. Oke. Kepala kita yang panas memikirkan harta-harta orang lagi, itu juga bukan harta kita ya. Kita refreshing aja dengan Koceng Anabul, ceki-ceki people. Play. Hehehe. Aku tuh kadang suka heran kenapa kucing-kucing orang di video-video tuh kayak Pinter banget ya. gitu. Giliran kucing kita goblok semua gitu kan. Semua yang kita temui gitu kan. Blow on, males. Ini kok lihat ya. Cek. Dia tahu cara buat masuk. Nahan gitu lah gitu Dia lihat. nahan. Kenapa kucing-kucing orang tuh pinter-pinter? Tolonglah ya ini. Kalau punya kita cuma bisa jeglek gitu doang, nggak Dia didorong ya. Bengong, cengok gitu nunggu dikasih makan. Tolonglah. Ini dia tahu caranya. Buka Dijegrek pintu terus buat ditahan masuk. gitu, sampai kebuka baru turun. Gokil. Sekarang next aja. Next. Masih soal Anabul. Apa nih? Apa tuh? Ceki-ceki people. Play. Marah ya dia. Ngedumel. Kenapa Tapi nggak tahu? lucu. Tapi mukanya bulat banget, Jo. Muka bulat, mata bulat, ngomel. Lu pikir lu serem begitu? Hei Anabul, Lucu tahu. Anda sudah seperti Doraemon kayak gitu. Tolonglah ya. Ini mah ya masih kurang, Jo. Kurang Kasih dong. lagi. Cus. Dek, kalau ngantuk bobo nak. Ceki-ceki people. Play. Dek, kalau ngantuk bobok nak, jangan duduk gitu. Nanti kamu kejungkel. Itu udah ngantuk-ngantuk gitu. Kucing. Bisa duduk gak sih? Iya. Apa dangakku gitu? Kalau ngantuk bobok nak, Ngantuk jangan banget. duduk gitu. Aku pikir ini salah satu action figure ke Pokemon Bukan gitu. dong. Tapi kok ini ada gerak-gerak. Tadi ternyata kucing di situ. Anjir, bisa aja anjir. Ngantuknya Kucingnya. ngedangak lagi. Ikutan jadi cosplay Pokemon ya, Nyo. Tolonglah ya. Sekali lagi kali ya, muncul. Cus. Nyo, Ya. ini dia. Ceki-ceki people. Play. Ada apa sih? Aku yang ngeri tau kayak gitu. Dia nggak ada takutnya nih, pemberani nih. Oh, mau jadi gitaris, Nyo. Aduh ngeri banget aku. Nggak putus-putus. Aku yang takut tahu. Astaga. Pus. Lagian bader banget sumpah. Lagian apa namanya? Akhirnya kita tahu ya, Nyo. Apa? Suara kucing nangis kayak gimana. Wah, bader banget. Ini udah. Ya Allah, bader banget sumpah. Udah gitu sama orangnya nggak diambil lagi ya. Anda malah ngerekam ngejadiin Iya. konten. Tahan, itu kejepret ininya nih. Ini bengkak nanti ininya nih. Mungkin dia juga takut dijepret kali. Bader banget sumpah, kasihan anjir, tolonglah ya. Pus, apa kamu baik-baik saja di sana, Pus? Itu. Mana lucu banget lagi kucingnya ya kan. Tuh, mahal loh itu kucingnya. Iya. Yang punyanya ngerekam doang, mayan gue jadiin konten. Bader banget nih manusia kan. Manusia, ini kucing gitulah. Tolonglah ya, Nyo. Sekali lagi sampai habis dong. Sampai habis. Habis kita ke setting super thanks ya. Yes. Kasian tapi ya bandel dia. Kasian tapi ya gemesin dianya gitu, tapi ya bandel gitu, segala karet dibetot-betot gitu. Ini kayaknya sengaja deh emaknya, maksudnya majikannya deh. Kenapa? Ya ngapain karet disangkut-sangkutin di situ gitu. Iya sih. Ya nggak mungkin dong dia nyeting dulu. Oke, karet gue sangkutin dia terus gue tarik gitu. Itu kan karetnya ngegantung, dia tarik gitu kan. Ini yang ngerekam memang blok, anjir, tolong. Orang aku yang ngeri tahu kalau gitu. Karet gitu ya. Udahlah, pusing aja. Next aja, saya thanks to super thanks. Lujer.
Yo, Yo, say thank to super thanks-nya di opening dulu dong. terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen. Yes, langsung aja yang pertama ada dari bukan Alfia tapi Tuan Nugroho. Yo, Sikat. mana? Ke bawah tadi kita lah. Aduh bener. Aduh bener-bener nih playing victimnya Agnes, tepuk tangan dulu Tapi kan Agnes yang otaknya doi yang ngadu ke cowoknya yang anak pejabat Dirjen Pajak lagi. Tolonglah, ini parah banget ya. Jangan-jangan nanti ada saksi yang dibayar nih buat membela psikopat ini. Segini dulu deh Nyomang. Sehat selalu ya Nyomang dan para santuy people semua ya. Jangan yang mau berkomentar mari dipersilahkan. Oke, Lotus Yuda. Ini semua gara-gara rapolan cewek. Sidangnya harus sama hakim yang ngurusin Sambo. Mantep tuh kayaknya Hakim Wahyu ya gitu kan. Kelakuanmu membuat ayahmu dipecat. Motormu nanti Supra kepala geter, bukan Harley ya, Supra batok geter gitu. Gitu tolonglah ya. Nextnya Mang Didin, gak tahu nyimak aja katanya teh. Mikirin beras aja pusing katanya Mang Didin. Sabar Mang Didin. Abdul Rahman, kita kawal sampai tuntas. Oh, Abdul Rahman sudah bersabda nih. Jadi harus kita kawal nih. Rashika Rashid, mohon numpang ya. Sikat. Kami di Malaysia pun ikut kasus ini. Di Malaysia pun lagi hot kasus ini. Aku doakan semoga cepat sehat ya David. Amin. Yes, semoga cepat sehat David. Chandra Gotama. Wow, Agnes emang gokil sih ngaku-ngaku nahan Mario padahal videoin kejadian. Haya, gokil. Kok malah berlindung di bawah umur? Mochi ortunya Agnes gimana tuh kondisinya? Pasti malu banget deh. Gitu aja deh Nyomang. Oke, aku kartun. Gua gak berharap sama tuntutan jaksa ke Mario bakalan setinggi based on kasus Sambo. Gue berharap sama vonis hakim aja. Yang pasti jalannya sidang bakal dipenuhi banser yang mendidih. Tuh. Rio Bagus Haryanto, gak kebayang kepala diinjek-injek pakai sepatu gede. Mereka 3 orang itu harus merasakan apa yang terjadi di video itu, baru netizen puas. Tapi negara kita kan negara hukum ya. Sorry, saking emosi. Oke, tenang, sabar. Dia CRML Works. Agnesnya playing victim sama manipulatif. Pengacaranya terlalu maksain sesuatu yang salah untuk jadi benar. Kalau pakai logika ya Nyomang, itu pas di video nggak ada tuh yang berusaha buat ngeberhentiin. Kan katanya udah mencegah sampai 3 kali dan kenapa bisa janjian dan ketemu? Kan karena ada Agnes sebagai perantara. Logika sederhana aja sih. Yes. Coba cek Tante Agnes ini anak siapa sih? Jangan-jangan anak angkat Sambo katanya Maya. Itu juga kita kepikiran nih sebenarnya anak siapa sih? Kok kayak terprotek sedemikian rupa gitu lah ya. Jam hari 68. Semoga David lekas sehat seperti sedia kala. Untuk KPK usut tuntas pegawai pajak kaitan LKHPN. Untuk santuy people bersiap sebulan lagi masuk bulan puasa. Kita latihan biar lebih santuy menghadapi penghuni dunia yang makin membagongkan. Bener-bener ini hitungannya latihan buat ini ya, meningkatkan kesantuyan of the people of the Braille gitu. Biar gak emosi pas ini ya, pas lagi puasa ya. Semoga nanti pada saat bulan puasa nggak terlalu bikin emosi jiwa kali ya beritanya. Seru-seru aja tapi nggak terlalu membuat emosi jiwa. Nextnya Final Channel. Lanjut kawal Nyomang. Gemes ini si Agnes belum in frame. Satu orang berefek ke banyak orang. Ini si bocil meresahkan. Cerita sedikit ya Nyomang. BTW ini perjalanan pulang untuk rujuk PXCOB karena kecelakaan yang hampir mirip keparahannya dengan David, tapi ini bedanya karena kecerobohannya menabrak mobil. Kalau saja KLL saja bisa sampai COB basis Krani. Di perjalanan was-was, observasi jangan sampai meninggal di perjalanan, bersyukur di perjalanan aman, tapi sampai di tempat rujukan langsung PCR dan akhirnya meninggal. Nggak kebayang itu si David dianiaya sampai tak berdaya. Semoga cepat sembuh David, semangat untuk sehat. Cukup sekian ceritanya Nyomang, maaf terlalu panjang ceritanya tuh. Ada yang memang sudah pernah mengalami hal yang mirip-mirip ya, dan resikonya sangat besar ya. Elvas ikut nimbrung Mang. Dandi umur 20, Agnes umur 15, termasuk pedo lah kagak tuh. Enggak lah. Masih aman 5 tahun mah. Bukan, maksudnya kalau di bawah umur berarti dia apa? Iya, masuk sih. Masuk akal sih. Kan giliran salah berlindungnya di bawah umur. Giliran pacaran tidak memberikan di bawah umur gitu. Iya nggak? Iya benar. Pusing, ngeri juga. Gian Septian, izin ikut komentar ya Tuan Nugroho dan Nyomang. Mungkin ini titik awal negeri Wakanda tercinta kita kembali sembuh.
itu bisa diarahkan ke situ. Nanti mulai terungkap kasus isi love selesai. Oh, dari mulai kasus isi love selesai, walau sekarang simpati terhadap keluarga korban isi love mulai berkurang karena beberapa hal. Dan sekarang tanpa mengurangi simpati terhadap korban kekerasan, akhirnya mulai terungkap kasus yang lebih sangat besar. Ayo Nyomang, tim pengawal tipis-tipis, kita kawal bersama. Sehat selalu buat Nyomang dan sukses terus. Amin. Ya sih ini jackpotnya sih kalau ternyata kebongkar semua borok-borok di perpajakan. Misalkan kalau ada ya, kalau ada borok-boroknya, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Meonyan, Agnes bocah manipulatif. Kalau Agnes ternyata terlibat dan lolos dari jerat hukum, wah parah banget sih. Masih bocah aja udah bikin geger se-Indonesia. Iya, apalagi nanti gedean dikit ya. Satu negara, dua negara diruntuhin nantinya Maya. Nesya dari Alvia Gata Viana B Prilly Queen. Nitip lapak ya Nyomang. Selamat malam buat Nyomang dan Santi People. Ini bakalan agak panjang Mang, maafkan ya. Satu, maaf Pak pengacara, sengotot apa kamu ngomong Agnes gak salah. Netizen bukan bocil yang bisa lo bodohin. Dan sorry tuh bocah gak salah, lo mau ngelawak. Sorry tuh bocah gak salah, lo mau ngelawak apa gimana? Orang goblok pun tahu kalau lo itu selfie bukan VC cok. Jadi ragu sama gelar SH ini, pengacara jangan-jangan nembak lagi. Kalau emang itu bocil udah ngelarang bahkan sampai 3 kali, logikanya nggak mungkin sempat selfie Pak. Awal Mario ngehajar korban bocil itu udah minta tolong orang kalau memang kayak yang diceritain gitu ya. Udah capek aku Nyomang, anak zaman sekarang bikin kelapa sembelit dah lah. Gimana? Gimana? Yang mau ngeramein tongkrongan silakan seperti biasa. NB, buat ortunya Agnes, kalau anak kalian salah jangan dibantuin, biarin dia dapat hukuman yang setimpal. Kalian boleh sayang sama anak tapi jangan nutup mata sama kelakuan anak lo. Apapun yang kalian lakukan gak akan mengubah opini publik dan fakta di lapangan kalau anak lo emang biang keladinya. Tuh, Ricky Abdurrahman, terlepas apa yang dilakukan David terhadap Agnes, kalau emang masih nggak terima kan bisa dinesehatin atau dimarahin biasa aja gitu ya. Kalaupun mau ngasih pelajaran ya jangan gitu juga. Bisa kan ngasih pelajaran MTK, kimia, sosial filsafat. David pasti nyerah, minta maaf dan nggak kuat mudeng katanya tuh. Kelakuanmu kayak kartel di Meksiko, Pablo Escobar. Banyak makasih buat Sultan kita Alvia Agatha Viana B Prilly Queen, sehat selalu. Iya bener, kalau memang lu berpower mah lapor polisi aja gitu kan. Tolonglah. Ricky Abdurrahman itu yang di atasnya. Cahaya Bulan Bintang, lanjut terus rezekinya Teh Alvia. Ini persis kasus yang kemarin ini mah. Bawahnya Agnes PC dan DS David J. Awal mula diduga pelecehan tanpa bukti visum, terus ngadu, terus emosi, terus dikeroyok. Dipantau sama Bapak Mahfud. Wow, dampaknya kemana-mana ya. Makin edan. Terus udah segini aja. Ini yang bikin edan apa? Bocil-bocil yang bikin porak-poranda gitu, meresahkan satu Indonesia gitu. Ngebongkar borok sana sini, gokil nggak lu anjir, sumpah. Nonton doang sumpah katanya tuh. Iya, tenang. Salam ke Alvia, izin numpang lapaknya ya. Cuma mau ikutan ramein. Itu si Agnes apa terinspirasi dari Ibu P ya? Maunya sih kita nggak nyamain ya, tapi kok familiar. Lagian itu cowok-cowok sekolah tinggi, keluarga terpandang, tapi kelakuan kayak preman kampung. Dan untuk korban semoga cepat sembuh dan normal seperti sedia kala. Amin. Adriansyah, malam Alvia, malam Nyomang, malam para Santi People semua. Itulah akibatnya kalau anak dikasih makan dari uang haram. Gedek banget aku lihat kelakuan si Mario Bros. Aku nggak kenal David. Buat David semoga cepat sembuh. Buat keluarganya David semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan buat keluarga Mario aku ucapkan selamat menikmati hasil karya kalian dalam mendidik anak. Dah gitu aja Nyomang. Aku kemarin nggak dibaca atau kehapus ya. Wassalam. Gak ada ya? Gak ada ya? Kayaknya kehapus sama YouTube-nya tuh. Nextnya Jack the Santuy. Ngopi dulu all, siap-siap di lock 45.000 PNS lu Mario habis keluar lapas. Agnes keluar, Agnes. Gua bolak-balik nih katanya. Katanya tuh ya. Andi Leoret, speechless, kepala gue ikut sakit lihat videonya. Ada banyak variabel. Tidak selalu didikan orang tua yang disalahkan, lingkungan sekolah, pergaulan sehari-hari, bahkan sistem negara dan hukum negara yang selama ini cacat juga ikut mendukung terjadinya hal semacam ini. Bayangkan kalau tidak viral, apa masih bisa dihukum gitu kan. Sebenarnya si Mario Bros gak tahu, menurut aku karena terbiasa dia dipandang sebagai orang kaya, lingkungannya tuh jadi
memaklumi kesalahan-kesalahan dia gitu dan takut sama dia gitu. Iya. Jadi dia beranggapan selama ini nggak ada langit Yang di atas langit gitu. Gak ada yang berani ngelawan dia lah gitu. Padahal di atas langit masih ada Sri Mulyani. Next ya dari Dapur Mang Upe. Pernyataan kuasa hukum saksi AG agak janggal sih. Kesannya seperti cuci tangan. Kenapa AG tidak berusaha melerai saat pelaku menganiaya korban? Kan bisa teriak-teriak minta tolong. Misalkan pelaku nggak mau dengar, teriak aja minta tolong sekencang-kencangnya. Lari minta bantuan biar orang lain yang melerai. Ini seperti membiarkan kejadian itu terjadi. Bahkan si S juga yang diduga malah merekam. Udah gitu si AG malah diem aja di mobil selama kejadian itu terjadi. Mereka bertiga ya sama alias Sami Mawon, gak ada yang waras sama sekali. Mbak Alfi Agatha makasih lapaknya buat nyumbang semangat terus kontennya biar kita gak ketinggalan info. Yes, that's right brother. Nextnya Anita Tia, The Dulur. Punten Mang Nyo, hai Kak Alfia. No komen aku untuk konten malam ini. Terlalu sadis apalagi ngeliat umur mereka yang seharusnya masih mikirin pelajaran di sekolah atau kampus. Ini malah kayak preman main hajar. Oh iya Mang Nyo, anak aku yang sulung hari ini ultah yang ke-13. Selamat ulang tahun sulungnya Mama. Wish you all the best. Amin. Hatur nuhun. I love you all. Mari kita bernyanyi Happy birthday to you buat anaknya Kanita Tea. Anak sulungnya yang happy birthday yang ke-13 ya. Yongs. Nextnya dari Tora Zeus. Cita-cita Agnes masih kecil playing victim, pas besar playing bokep. Apakah masih ada tempat untuknya di Indonesia? Wahai para orang tua, hati-hati kalau punya anak yang pacaran sama cewek namanya Agnes. Kudu cek fisik dulu biar gak salah beli. Thanks Nyomang, sehat dan sukses selalu. Cek fisik dikira banda. Next Elsa Sepsiani, PC season 2 dimulai. Iya anjir, baru kemarin beres yang berjilid-jilid gitu kan. Baru banget. Nextnya tukang son hajatan. Aduh Agnes mau tertawa lihat ini. Siap si paling playing victim. Demi keperawan 15 tahun gitu amat gitu kan. Oh, untuk keperawan kan buat keperawan 15 tahun gitu amat gitu kan. Bangetan gitu gua mah gitu kan. Anak baru keluar kemarin sore 15 tahun mah 15 tahun gue lagi kesetrum tuh kan langsung tuh masuk umur 15 tahun dia anjir. Tolonglah Kevin Kisah Deus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang dan sensitive people semua yang always in here. Ya mau gimana pun semoga cepat sembuh untuk David. Semoga dapat mukjizat dari Tuhan. Amin. Semoga diusut tuntas aja lah. Benar kata Pak BTP Ahok. Berapa tahun lalu tentang harta para pejabat Indo yang harus diperiksa. Tisam Nyomang vis selamat berhari Minggu, God bless you. Selalu balik buat mbaknya Kevin. Ada video dari Pak Ahok beberapa tahun lalu yang nantangin pejabat-pejabat pajak buat cek harta gitu, dan gak ada respon. Nextnya Andika Pandu NR, ketika Agnes bisa melenggang bebas dugem sama nonton We The Fast sama DWP We The Fast ya pengacara Agnes nih Pak Pol, nih gua kasih uang buat kamu supaya gak bisa nerima klien gua polisi. Terima kasih Agnes, duitmu kalian bungkam, terima kasih. Cika Papi Culo Putri ya ini, wah bagus banget ada penggemar gua nih niruin ini. Rakyat yang sudah pernah kena tilang sama pernah di penjara, kita rakyat biasa udah pernah kena tilang sama kena penjara malah ada denda. Bertiga termasuk Agnes buat malah ada bertiga. Oh iya, termasuk Agnes buat masalah dengan Ismaya Live. Gua ngeri cuy kalau Agnes udah berani ke event gua gitu kan, event gua atau digeruduk. Ya lah pokoknya inilah aja, bukan opini. Tulisan kata-kata me. Nextnya dari Rasi 51. Sikat. Ini mah kasusnya sama dengan kemarin baru vonis. Parah. Si Agnes masih kecil udah playing victim. Game ampun. Playing game. Si Agnes sempat selfie kan sama korban setelah korban terkapar. Tahu jelas pisan si cewek itu sok cantik dan si Mario sok jago. Mau jadi apa nanti ke depannya, semua pada di DO. Duh ampun, anak-anak zaman now. Itu kan katanya mobil Rubicon belum bayar pajak, sedangkan bapaknya kerjanya di bagian nagih-nagih pajak. Orang kaya aja nggak bayar pajak, kita rakyat juga kudu bayar pajak. Oke, jangan orang kaya aja gitu ya. Kalau nggak bayar datengin surat cinta berkali-kali, padahal uangnya itu buat memperkaya mereka itu. Katanya Maya itu oknum. Ya, Dewi Purnami. Semoga hukum kita bisa adil. Kita doakan juga David bisa sembuh seperti sedia kala. Amin.
Ih, gemes gemes. sama Agnes, umur baru 15 tahun aja udah pacaran dan umur segitu udah punya mantan. Apa dayaku umur 15 tahun pulang sekolah langsung ke sawah buat cari keong. Kalau musim padi pada nguning ya nungguin padi dari burung. Kadang juga ke hutan karet cari kayu bakar. Nggak ada tuh kepikiran buat ngerayu cowok. Tapi bener sih, lihat banget ya masa dulu nyari keong, nyari capung buat main di sawah gitu kan. Mantap. Nextnya Gita Puspa. Terima kasih. Baru lihat di aku nih Iya. for the first time. Ada Mayuda yang mengkomen. Assalamualaikum Yomang dan Santuy People. Makasih lapaknya Kak Gita. Gak tahu nyesek banget denger diagnosisnya. Agnes, kalau lu emang ngerasa dilecehin secara seksual, kenapa nggak ngadu ke ortu atau kakak lu? Ngadu malah ke pacar, kan riweh jadinya. Keluarga nggak dianggap apa gimana nih? Sekian, sehat selalu semuanya. Iya, kalau di bawah umur kan berarti kan penanggung jawabnya masih orang tua, ngadunya orang tua lah, ngadu ke bebek gitu kan. Bebeknya jago gitu kan. Nextnya Mas Hani. Selamat pagi Mamang dan Nyonyo. Aku sendiri saat ini makin takut akan anak-anak remaja sekarang, kok beda di zaman kita dulu ya. Apa ada yang salah dengan dunia pendidikan atau pergaulan mereka ya? Aku ingin cerita aja, beberapa kali aku bawa penumpang anak sekolah, kebetulan aku driver online juga. Bahasa pembicaraan mereka dalam berbicara kadang bikin miris aja, cenderung kasar gitu. Jadi takut sama anak-anak aku, semoga tidak ikut tertular pergaulan yang terlalu bebas. Buat teman-teman santuy yang memiliki keresahan yang sama, boleh bagi cerita di bawah sini, yuk dipersilahkan katanya nih. Yes. Barberbor, gampang kok cari tahu siapa yang pegang kamera, kan kita udah pada tahu kalau yang pegang kamera itu selalu selamat. Nah, di kasus ini si A yang selamat. Jadi bisa kita simpulkan orang yang pegang kamera itu ya si A gitu kan. Ada ini kan kameramen selalu selamat gitu kan. Tolonglah. Las Abdullah Las Sinaga Parholo. Numpang lapaknya Mas, Nyomang Tuh pengacara AG benar-benar biadab. Salam S3P Sobat Santuy. Habis Jo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Yes. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Dua Topi Mangkok cabut dulu dan ciao.